Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel WPU bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali masuk ke seri tutorial React paling masuk akal untuk pemula. Dan kali ini kita ada di episode keempat. Ya, di episode kali ini kita akan mencoba membuat sebuah aplikasi sederhana untuk catatan belanja kita. Ya, simpel aja untuk membantu kegiatan sehari-hari kita. Kalau kita misalnya mau belanja ke supermarket atau ke minimarket gitu ya. Tampilannya seperti ini teman-teman nanti. Jadi kita punya aplikasi yang bisa menambahkan data barang yang mau kita beli, jumlah barang, dan juga nanti kita bisa menceklis gitu ya, atau mencoret barang mana yang sudah kita dapatkan. Dan juga nanti kita bisa menghapus barangnya sampai dengan mengurutkan barangnya sesuai dengan tipe urutan yang kita mau. Ya, atau kita lihat langsung hasil akhirnya ya, teman-teman. Ya, jadi ini dia aplikasinya. Jadi secara default kita udah dikasih 3 buah data. Ada satu yang udah kecoret, ada 2 yang belum kita beli. Ya, nanti kalau misalkan ceritanya barang yang udah kita beli, misalkan kita dapat gula pasirnya, kita tinggal checklist, maka nanti setelah kita checklist, nama barangnya akan dicoret. Ya, begitu pula yang lain ya. Terus kita juga bisa hapus barangnya seperti ini sampai kosong, dan kita juga bisa nambahin barang baru ya. Misalkan kita mau beli apa nih? Mau beli cemilan ya, kita kasih keripik singkong misalnya. Itu misalkan jumlahnya kita juga bisa pilih mau berapa. Misalkan saya pengen ada 5 gitu ya. Terus kita tambahkan, maka nanti masuk ke dalam catatan kita. Oke? Dan nanti di bawah sini juga ada urutan yang kalau misalnya kita coba refresh ya. Kalau kita refresh datanya kembali ke default. Sekarang kita coba tambahkan lagi keripik singkongnya. Kita kasih angkanya 5, kita klik tambah, jadi ada di bawah. Nah, kita bisa pilih mau mengurutkan barangnya berdasarkan apa. Yang pertama berdasarkan urutan input, ya ini defaultnya urutan input. Yang terakhir kita input akan jadi paling bawah. Kita juga bisa urutkan berdasarkan nama barang, alphabetical dari A sampai Z. Berarti ini kalau saya klik, A dulu yang di atas. Jadi A sampai ke huruf K nih di bawah. Ya, dan juga kita bisa pilih berdasarkan checklist. Jadi nanti kalau kita pilih yang belum kita dapetin akan pindah ke atas. Semua yang udah di checklist pindah ke bawah. Terus juga ada tombol bersihkan daftar supaya ini hilang semua langsung. Dan kalau teman-teman lihat di bawah tadi ada bagian apa ya, ini rekapnya lah atau statistiknya gitu. Kalau misalkan kita refresh datanya kembali ke normal, ke awal ya. Kita lihat ada 3 barang, dia ngitung ada berapa barang. Terus ada berapa barang yang udah dibeli, dan persentase komplitnya lah gitu ya. Jadi ini udah 33% komplit. Kalau misalkan saya pilih 2, jadi 67. Kalau 3, jadi 100. Tapi kalau kosong, tulisan ini hilang. Tulisannya daftar belanja masih kosong. Ya, jadi itu yang akan kita buat. Ini pasti seru banget. Dan ini menggunakan materi-materi atau pemahaman yang sudah kita dapat dari video-video di episode sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, saran saya nonton dulu videonya dari awal, karena kita benar-benar akan bikin ini dari awal secara React-nya ya. Untuk desainnya, nanti saya akan kasih HTML dan CSS-nya biar langsung jadi aja. Supaya kita nggak perlu bikin dari awal struktur HTML dan juga CSS-nya. Tapi untuk React-nya, kita nanti mulai dari instalasi benar-benar dari fresh. Oke teman-teman, jadi sekarang kita langsung aja masuk ke materinya. Oke, jadi untuk memulai teman-teman, saya minta teman-teman buka dulu repositori belajar React untuk pemula kita. Ya, linknya ada di sini, ada di github.com/sandikagali/belajar React untuk pemula. Atau nanti teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi video ini. Ya, ini untuk menyimpan kode-kode kita dari seri atau playlist belajar React ini. Kita sekarang mau ambil dulu starter template atau coding dasar dari HTML dan CSS untuk catatan belanja kita ya. Itu ada di folder 4 catatan belanja, terus di dalamnya ada folder starter template. Ya, karena sekarang baru ada folder itu aja di dalamnya, maka kalau diklik langsung masuk ke dalam foldernya. Mungkin nanti ke depannya teman-teman nonton ini udah ada 2 folder, ada hasil jadi dan ada starter template-nya. Jadi kita masuk ke folder starter template. Lihat nih, saya punya satu folder gambar yang dalamnya ada gambar kertas sebagai background tadi ya, yang ini. Terus juga ada 2 file HTML dan CSS. Nih, teman-teman bisa download satu-satu. Atau kalau mau gampang, teman-teman bisa lakukan cloning aja ke repositorinya. Tapi kalau teman-teman cloning, artinya semua kode ini di-download. Nggak apa-apa, nanti kita hapus yang nggak kita butuhin. Jadi sekarang saya minta teman-teman klik tombol kode di sini, terus klik tombol copy to clipboard-nya di sini. Ya, silakan diklik. Terus teman-teman kembali ke desktop. Ya, kita buka terminal di desktop. Silakan teman-teman buka terminal, boleh pakai terminal biasa, boleh pakai PowerShell seperti saya ini, atau boleh pakai Git Bash atau terminal favorit kalian. Pastikan di komputer teman-teman sudah ada Git sebelumnya, sehingga kita bisa tinggal ketik aja gini, Git spasi clone, spasi kita paste ya, Ctrl V atau klik kanan.
sama aja ya. Nanti kalian tinggal pencet enter, maka seluruh coding tadi akan di-download ya ke dalam folder belajar React untuk pemula di desktop. Silakan teman-teman buka ya. Ini saya sudah buka, ada foldernya. Kita cuma butuh yang ada di dalam starter template ini aja. Oke, sebenarnya kalau teman-teman klik 2 kali di sini, file indexnya itu sudah tampil. Tapi ini hanya tampilan aja, semua fiturnya, ini saya kecilin dulu ya, semua fiturnya nggak jalan. Ini kalau dimasukin nggak, kalau diklik juga nggak ngapa-ngapain ya. Karena masih HTML dan CSS aja. Oh ya, dan ini juga saya nggak set untuk responsifnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dikecilin ini masih ngaco, ini nggak apa-apa ya. Nanti silakan teman-teman kalau mau benerin responsifnya sendiri, silahkan. Kalau mau melakukan pull request ke repository ini juga boleh ya. Oke, ini boleh di close aja karena kita butuh nanti kodenya. Jadi kalau mau, ini teman-teman tinggal masuk aja ke dalam foldernya. Kalau pakai PowerShell, tinggal masuk ke CD, spasi, terus kita ketik belajar, tab, masuk ke dalamnya. Terus kita masuk ke folder 4. Jadi kita CD lagi, spasi 4, dash, terus tab, enter. Kita udah masuk ke sini. Ya, sekarang kita masuk ke starter template. Jadi teman-teman ketik CD lagi, starter, tab, enter. Udah masuk, sekarang teman-teman ketik kode spasi titik. Ya, kalau udah nginstal VS Code, ini akan langsung dibukakan di kode editornya. Nih, kita lihat ada codingannya. Nanti tinggal kita pindahkan ke project React kita. Ya, jadi untuk sementara, ini boleh dibuka dulu semuanya, tinggal kita minimize. Oke, sip ya. Ini teman-teman kalau mau di-close PowerShell-nya juga bisa, tapi kita akan tetap gunakan terminal untuk menjalankan atau membuat project React dari awal kita. Nah, ini Explorer-nya boleh di-minimize saja, karena nanti kita akan kopikan folder image kita. Ya, kita akan gunakan terminal yang sama aja. Teman-teman boleh clear supaya bersih terminalnya. Sekarang kita akan pindahkan kembali ke desktop. Ya, bisa pindah naik satu folder, teman-teman ketik CD spasi titik-titik untuk naik satu folder, nanti kita terus naik sampai ke desktop, atau teman-teman bisa ketik aja shortcutnya, langsung pencet CD spasi, terus tanda tilde atau cacing yang ada di sebelah kiri angka 1, slash, terus tulis aja desktop atau DE, langsung tab aja, supaya langsung masuk ke desktop, terus enter. Sekarang kita kembali ke desktop ya. Oke. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa melakukan instalasi React kita? Masih ingat nggak? Kita bisa lakukan menggunakan npm. Ya, jadi silakan teman-teman install dulu Node.js di komputernya. Atau yang udah kita coba, kita bisa pakai pnpm supaya ngedownload React-nya lebih cepat. Atau kalau teman-teman mau, juga bisa install yang namanya yarn. Ya, silakan pilih salah satu. Kita akan kembali menggunakan pnpm aja. pnpm. Dan ini teman-teman harus install dulu ya. Cara installnya ada di video sebelum ini. Saat kita membuat tic-tac-toe, itu kita install dulu pnpm. Jadi teman-teman silakan lihat dulu ya. Kalau sudah, kita akan gunakan Vite untuk membantu kita nginstall React-nya ya. Jadi teman-teman ketik pnpm spasi create spasi Vite. Ini ya. Untuk membuat aplikasi-aplikasi front-end menggunakan Vite. Nanti kita dikasih pilihan. Kalau pencet enter, kita diminta dulu nama project-nya mau apa. Ya, kita kasih nama project-nya karena ini episode keempat, kita tulis 4 minus catatan minus atau dash belanja. Gitu, nanti otomatis akan dibuatkan sebuah folder namanya 4 dash catatan belanja. Oke, pencet enter. Kalau sudah, kita mau pilih akan pakai framework apa ya. Kita mau pilih React, silakan arahkan pakai tombol panah ya. Kita pilih React, pencet enter. Kita pilih yang JavaScript polos aja, karena kita belum pakai TypeScript. Ya, silakan enter di JavaScript. Nanti kita udah dibikinin tuh, foldernya udah dibikinin. Tinggal kita masuk ke dalam foldernya, lalu jalankan pnpm install. Karena di dalam foldernya sekarang udah ada file package.json-nya. Ya, coba kita masuk dulu, ketik cd, spasi 4, terus tab aja. Enter, coba kita ls dulu ya. Kita list file di dalamnya, pengen tahu aja. Nih, udah otomatis dibikinin project dasarnya. Ada folder public, ada folder src, ada lain sebagainya ya. Nah, untuk menginstal React ke dalam folder ini, kita tinggal ketik pnpm install. Oke, kita coba. Mau di-clear dulu boleh. Kita ketik pnpm install. Enter. Nanti ada proses download React-nya. Silahkan ditunggu aja. Nah, kalau sudah selesai, nggak ada error, aman berarti ya. Kita tinggal langsung jalankan local server React-nya. Caranya ketik pnpm run. Oh, atau kita buka dulu di kode editor kita ya, supaya nanti nggak matiin lagi servernya. Teman-teman ketik kode spasi titik lagi, enter.
nanti dibukain, langsung foldernya tuh di 4 catatan belanja. Oke, sip. Sekarang baru kita balik lagi ke sini, kita ketik pnpm run dev untuk jalanin servernya. Nih, kalau nggak ada masalah, langsung jalan tuh sebuah server di URL ini, localhost /25174. Ini kalau beda teman-teman 5173 nggak masalah ya. Kalau mau dibuka langsung teman-teman ketik aja di URL atau boleh pencet Ctrl terus klik. Ya, nanti dibukain langsung kayak gini. Tuh, ini adalah aplikasi React kita yang masih polos. Tinggal kita edit katanya nih ya, edit semua file-file yang dibutuhin. Oke, sudah ini kita biarkan minimize aja supaya nggak ke-close dengan tidak sengaja ya. Kita buka lagi folder catatan belanja kita akan hapus file yang nggak kita butuhin, kita akan copy file HTML catatan belanja kita. Sekarang teman-teman, saya minta buka folder src, auto index dulu deh, index. Kita ganti tulisan feed plus react-nya. Ya kan ini ada di sini ya, feed plus react. Nah ini title-nya kita ganti dengan ini. Nama aplikasi kita tuh catatan belanjaku ya. Gitu. Silakan kalau teman-teman namanya mau diganti boleh banget ya. Udah tinggal di save, di close. Sekarang harusnya udah berubah tuh. Oke. Berikutnya kita masuk ke folder src di mana kita menyimpan seluruh file untuk aplikasi React kita. Ada app, ada index. File entry point kita adalah main.jsx. Di sini kita memanggil komponen app sebagai komponen utama dari aplikasi React kita. Jadi app akan kita butuhin, terus juga ada index.css yang juga akan menjadi file CSS utama kita. Jadi sekarang kita bikin CSS-nya simple aja di dalam file ini semuanya. Ya walaupun untuk kedepannya kalau kalian pengen lebih rapi, CSS-nya juga bisa dibikin modular ya. Sekarang kita simpen di sini semua aja. Ya jadi yang kita butuhin cuma dua, app.jsx sama index.css. Di sini kita lihat ada app CSS. Itu nggak kita butuhin. Jadi teman-teman boleh hapus. Klik kanan, delete ya. App CSS-nya nggak butuh. Oke. Terus di dalam app JSX-nya kita masuk. Yang main udah beres ya. Kalau mau di close boleh. Ini nggak akan kita ubah-ubah lagi. Semuanya akan kita ubah di dalam app JSX. Oke, kita lihat dulu. Dari paling atas dulu ya. Use state untuk sekarang kita belum butuh. Jadi kita hapus dulu. Nanti pasti kita butuh, tapi kita akan simpennya ketika kita butuhin ya. Jadi boleh dihapus, teman-teman delete barisnya aja, boleh pencet Ctrl X atau Ctrl Shift K ya. Supaya ngapus satu baris. Logo React nggak butuh, Ctrl Shift K. Logo Feed nggak butuh. App CSS kita juga nggak butuh, karena udah dihapus tadi ya. Ya, jadi kita hapus semua importnya. Sekarang kita lihat di function app. State di sini nggak kita butuhin, karena ini untuk ngelola ada counter tadi di aplikasi bawaan defaultnya ya. Itu nggak butuh, kita hapus. Dan juga ini di dalam function app-nya, di return-nya, kita nggak butuh semua komponennya. Karena kita mau bikin sendiri ya. Jadi teman-teman boleh hapus aja. Biar gampang, klik tanda panah ke bawahnya, kita hapus. Return-nya biarin, karena kita butuh. Oke, sip. Hilang semua. Bahkan kalau mau teman-teman bisa bikin function-nya jadi satu baris ya. Jadi kita bisa tulis export default-nya di sini. Untuk menandakan bahwa komponen app inilah yang akan menjadi default dari export filenya. Jadi ini nggak butuh. Sudah. Ini template dasarnya. Sekarang kita akan kopikan HTML kita untuk masuk ke aplikasi React-nya ya. Silahkan dibuka lagi tadi codingannya teman-teman. Jangan dulu di-close tadi ya. Kita buka yang index HTML dulu. Kita akan kopikan semua isi dari body-nya. Kita punya sebuah div dengan nama kelas app ya. Kita tutup aja terus kita copy semuanya. Satu div ini. Kita kembali ke aplikasi React kita simpan ke dalam return-nya. Ingat di dalam return hanya boleh ada satu elemen HTML yang membungkus semuanya. Kita punya div dengan nama kelas app, ini yang membungkus semua. Jadi aman. Oke. Terus berikutnya, ini akan kita ganti ya. Semua kelas jadi class name, tapi belakangan ya. Kita kopikan CSS-nya dulu. Balik lagi ke kode editor yang CSS sekarang. Kita buka index CSS, kita copy semua. Jadi Ctrl A, Ctrl C. Kita balik lagi ke aplikasi React, kita buka index CSS. Nah ini kita hapus semua isinya. Ctrl A, hapus. Terus Ctrl V ya. Dah, jadi indeksnya masuk, kita close. Kita kembali ke app.jsx. Sekarang kita ubah semua kelas jadi class name. Ya, karena ini kita lagi ada di dalam mode JSX, di mana di dalamnya semua itu JavaScript, dan kata kelas itu merupakan keyword
JavaScript ya. Jadi nggak boleh pakai kata kelas nih. Sedangkan di HTML itu ada atribut namanya kelas. Makanya harus kita ganti jadi class name semuanya. Ya, daripada kita ganti satu-satu, sebenarnya teman-teman bisa pencet Ctrl D gitu ya untuk memilih kemunculan kelas berikutnya. Tapi ini nanti Ctrl D-nya berapa kali gitu ya. Kalau pengen langsung semua, teman-teman klik aja di salah satunya, terus pencet Ctrl F2. Maka dia akan memilih semua kemunculan kata yang kita seleksi. Lihat nih ya, kelas, tuh semua udah keseleksi. Jadi sekarang multiple kursornya udah nyeleksi semua, tinggal kita pencet tombol kanan, tambahin name. Ya, jadi semua sekarang berubah jadi class name. Oke, sekarang coba kita lihat di webnya. Tuh, sudah hampir jadi. Ini web kita. Paling ini background-nya nggak ada gambarnya, karena gambarnya belum kita copy, teman-teman. Gambarnya masih ada di sini. Benar nggak? Jadi kita copy dulu ya. Silakan buka lagi Visual Studio Code yang nyimpen HTML CSS tadi. Ini folder image-nya, kita klik kanan, kita copy. Oke. Sekarang kita balik ke Visual Studio Code React kita. Kita akan simpen gambarnya di folder public, teman-teman di sini. Ya, sebenarnya nyimpen gambar tuh bisa di public, bisa di asset. Ya, kita putuskan kita nyimpennya di public aja. Klik kanan, terus paste. Nah, sekarang udah masuk gambarnya. Oke. Dan kalau kita kembali ke website kita, udah ada. Buat yang belum ada, di refresh aja. Refresh, nanti muncul. Oke, mantap ya. Berarti VS Code yang HTML udah nggak kita butuhin lagi. Silahkan di close biar nanti nggak bingung ada kebanyakan VS Code yang dibuka. Bahkan teman-teman bisa hapus foldernya tadi, hasil cloning kita ya. Jadi kalau nggak mau ngeberantakin desktop, hapus saja nggak apa-apa. Oke, tahap pertama kita sudah selesai, persiapan project kita udah selesai. Sekarang kita akan mulai masuk untuk mengubah aplikasi sederhana HTML CSS kita. Ini udah dibungkus pakai React, tapi belum jadi React ya. Kita akan ubah pelan-pelan, sedikit demi sedikit, supaya jadi aplikasi React yang utuh ya. Jadi tahap berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengubah semua struktur HTML ini menjadi komponen-komponen sendiri. Kita pelajari dulu strukturnya ya. Kalau teman-teman lihat di HTML-nya, ini kita tutup dulu sidebar-nya biar nggak bingung ya. Kita punya ada satu div yang membungkus semuanya. Ini namanya div dengan kelas app. Itu akan kita jadikan sebagai komponen app. Berikutnya, di dalam div class name app, kita punya satu baris H1. Ini akan kita jadikan sebagai komponen header. Nah, cara bikin komponen, itu teman-teman ini boleh di-cut H1-nya ya. Jadi teman-teman cut H1-nya, blok dulu segini, terus Ctrl X. Kita bikin komponen. Caranya bikinnya kayak tag HTML ya. Kita tulis misalnya gini, header. Nama komponennya header. Tulis H-nya huruf besar, terus kita self close seperti ini. Nah, ini memanggil komponen header. Nah, tapi masalahnya header is not defined. Kita harus definisikan. Kita definisikan di file yang sama dulu aja. Di file app, kita simpen di luar. Ya, jadi silakan scroll ke paling bawah. Di luar kurungnya, kita bikin sebuah function yang namanya header. Gini ya. Ini untuk bikin komponennya. Di dalamnya kita return. Kita paste gitu ya, karena kita cuman bikin satu tag aja, nggak perlu dikasih kurung buka, kurung tutup ya. Kalau kita punya beberapa baris, baru pakai kurung buka, kurung tutup. Oke, jadi sekarang kita udah ekstrak jadi sebuah komponen header. Lakukan hal yang sama untuk semuanya ya. Berikutnya kita punya form. Form itu untuk bagian yang ini nih. Kalau header yang atas tadi, form yang tengah ini. Ya, kalau teman-teman pengen lihat CSS-nya, silakan dibuka aja gimana caranya saya bisa bikin tampilan seperti ini ya. Kita nggak akan bahas itu di video kali ini. Oke, form. Silakan di-cut lagi, biar gampang ditutup, terus di-block segini, di-cut. Kita kasih nama komponennya form aja. Silakan kasih nama sesuai keinginan kalian. Kalau nggak suka, Pak, saya pengen jelas form apa gitu ya. Silakan. Kita kasih nama form aja. Bikin function lagi. Form, kita return. Nah, karena ini banyak, kita bisa pakai kurung buka, kurung tutup, lalu kita paste, Ctrl V, ya. Silakan di save. Oke, form sudah. Berikutnya adalah bagian kertasnya. Nih, ada dua sih. Ada kertas dan ada ini kita sebutnya action ya. Ini saya simpan dalam satu komponen yang nanti namanya grocery list. Oke, jadi teman-teman boleh copy aja listnya ini. Oh, sorry, di-cut ya maksudnya. Klik, tutup dulu, dan action. Nah, ini nih sebelah-sebelahan. Ini kebetulan nggak kita bungkus pakai satu div. Tapi saya pengen bikin dua ini jadi sebuah komponen. Jadi saya nggak mau pisahin. Nah, gimana caranya? Apakah kita harus bungkus pakai HTML? Bisa, tapi nanti ada caranya ya. Ini kalian cut dulu dua komponen ini atau dua div ini. Ctrl X, kita kasih nama komponennya grocery.
Jadi semua nama komponen, nama function mau saya bikin pakai bahasa Inggris, tapi tulisan yang ada di dalam halamannya saya mau bikin pakai bahasa Indonesia. Saya bikin pakai bahasa Inggris supaya nanti lebih masuk akal ketika kita punya sesuatu yang jamak dan yang singular ya gitu ya. Grocery list gini, kalau dua kata kita tulisnya pakai huruf besar dan huruf besar di sini. Oke, sekarang kita scroll, bikin komponen ya. Gimana caranya? Function grocery list, terus kita return. Nah, untuk returnnya, karena banyak kita pakai kurung buka, tapi kita nggak bisa paste langsung teman-teman. Nih, karena dia pasti error tuh, langsung marah-marah dia. Linternya marah-marah, warna merah. Kenapa? Karena lihat nih, JSX expressions must have one parent element. Gitu. Jadi harus ada satu elemen pembungkus. Caranya entah itu kita kasih div dengan kelas nama tertentu, atau kalau kalian nggak mau ngasih div, kalian bisa kasih yang namanya apa? Fragment ya. Kita buka begini aja, tanpa ada nama elemennya, lalu kita tutup di akhir. Gini ya. Jadi kita bungkus elemennya, supaya nanti di dalam HTML-nya dia nggak menambah sebuah elemen baru yang sebenarnya nggak ada gunanya gitu ya. Kecuali kalau misalkan kalian kasih elemen ini untuk ngasih style ke depannya, untuk ngatur layout-nya, baru boleh. Tapi kan untuk kasus kita nggak, jadi bikin aja fragment. Oke, sip. Kita lihat lagi apakah ada error, aman ya. Di sini nggak ada error. Di terminalnya masih aman-aman aja tuh, nggak ada error. Kembali lagi ke sini. Terakhir kita punya footer ya. Nah, ini satu lagi. Teman-teman boleh cut footernya. Kita bikin komponen footer. Scroll. Kita bikin satu lagi. Function footer. Yang isinya return. Ini kayaknya cuma sebaris deh. Tuh ya. Jadi nggak perlu pakai kurung juga nggak apa-apa. Oke, mantap. Berikutnya, ada yang lupa teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman belum menghapus indeksnya tadi ya. Kenapa saya bilang lupa? Karena ada data yang harus kita ambil ya. Nih, data yang teman-teman lihat di sini, itu data yang kita tulis manual di dalam HTML. Lihat nih ya. Kalau kita buka aplikasi React kita, lihat, nah ini kita punya 3 buah LI yang kita tulis manual. Kedepannya kita nggak akan tulis LI-nya manual seperti ini, datanya kita akan ambil dari sebuah array yang berisi 3 buah objek, itu data default-nya. Sebenarnya datanya sama, kalau mau kalian tinggal bikin manual datanya, ya bisa juga bikin array, nih kayak gini nih. Coba kita bikin manual dulu ya, kita tulis di paling atas saja, misalnya saya mau bikin variabel namanya grocery items, gini, grocery items. Oke, ini variabel yang tipenya array, kayak gini, yang di dalamnya ada objeknya. Gini. Nah, saya memutuskan untuk membuat objeknya punya properti seperti ini ya. Jadi kita punya ID, karena biasanya data itu ada ID-nya. Kita anggap aja ID-nya 1. Terus yang kedua, itu datanya punya nama barang. Kita kasih name. Misalnya apa tadi? Kopi bubuk gitu ya. Kopi bubuk. Terus yang kedua, dia punya quantity. Kita butuh beli berapa. Nah ini kebetulan juga kuantitinya masih saya bikin umum, nggak ada satuannya. Jadi kalau 5 itu saya nggak tahu 5 buah, 5 kilo, 5 liter ya. Ini masih sangat sederhana aja. Saya tulis 5 misalnya ya. Terus terakhir ada atribut checked. Gini, untuk mengetahui apakah udah kebeli apa belum. Gitu ya. Defaultnya itu false, berarti belum kebeli. Tapi kalau mau kita bisa kasih true supaya udah dicoret gitu nantinya. Nah, jadi sebetulnya kalau kalian mau silakan kalian bikin aja data dummy-nya. Kayak gini, bikin 2 apa 3 gitu ya. Tapi sebetulnya tadi kalau kalian lihat di file index HTML-nya, coba kita buka ya. Saya tarik ke sini nih. Saya tarik ke sini. Kalau kalian scroll ke paling bawah, ada tuh udah saya bikinin. Nah, tadi lupa. Kalau misalkan ada yang, aduh Pak, udah kehapus. Nggak apa-apa, tinggal masuk ke GitHub-nya. Nggak usah di-cloning lagi. Masuk aja ke sini. Masuk index. Nah, ini aja copy ini. Ya, sama aja tuh. Buat yang udah kehapus, copy sampai sini. Silakan di-copy. Kembali lagi ke coding kita. Ya, ke app. Ini timpa aja. Sama aja, grocery items. Ada 3 data. Ada kopi bubuk, gula pasir, air mineral. Silahkan kalian ganti-ganti atau tambah kalau mau ya. Close, ini juga close. Dah, tapi sekarang ini ada error katanya kenapa dia dideklarasikan tapi belum dipakai. Nah, sekaranglah saatnya kita pakai supaya kita ngeganti ini. Oke, gimana caranya? Mari kita buka lagi app kita.
Nah, untuk melakukan ini teman-teman harus tahu bagaimana caranya melakukan looping pada array. Jadi harusnya sih teman-teman udah kuasain higher order function ya. Harus benar-benar paham mengenai map, filter, reduce. Karena itu kepake banget ketika kita belajar React. Kenapa? Karena React itu benar-benar mengusung immutability. Jadi data kita nggak boleh berubah isinya. Kalaupun harus berubah, itu berarti harus ditimpa. Nah, caranya menggunakan higher order function tadi. Karena yang dilakukan oleh higher order function tadi, dia membuat sebuah array baru tanpa mengubah array lamanya. Oke, gimana caranya? Coba scroll, cari ke bagian grocery list. Sekarang gini, kalian boleh hapus 2 LI-nya, karena kita nggak butuh 2 lagi. Kita akan looping LI ini menggunakan data yang ada di dalam array. Ya, caranya gimana? Kita looping menggunakan map. Silakan kalian masuk ke dalam UL-nya, kita buka kurung kurawal untuk masuk ke mode JavaScript, ya, di mana kita bisa jalanin JavaScript-nya. Jadi kita panggil array-nya, apa tadi? Grocery items, lalu kita map. Gini, kita akan petakan setiap item di dalamnya. Gini. Jadi kita akan menelusuri satu persatu, kita jalankan callback function-nya, lalu di sini kita masuk ke mode HTML. Caranya dengan menggunakan kurung buka, kurung tutup. Gitu. Jadi kita petakan setiap item di dalamnya ke dalam sebuah fungsi berikut ini. Nah, ini jadi teman-teman bisa cut aja, masukin ke dalam. Nah, ini lihat ada beberapa error ya. Yang pertama, teman-teman ingat kalau kita pakai UL, maka setiap child-nya harus punya unique key. Nah, jadi di sini nggak boleh LI aja, harus kita kasih key yang mengambil data yang unik. Kebetulan kita udah punya data yang unik, yaitu ID yang ada di dalam item. Jadi teman-teman bisa ketik aja item.id. Dah, errornya hilang. Sekarang kita lihat dulu ya. Kalau kita balik ke codingnya, tuh lihat teman-teman, kita sekarang udah punya 3 buah copy. Kenapa copy semua? Karena kita masih nulis manual di sini. Tapi loopingnya udah jalan. Kita bisa menelusuri ketiga array yang kita punya. Kalau kita tambahin atau kita hapus satu lah ya. Kita hapus dulu, nanti kita undo lagi. Hapus, loopingnya jadi cuma 2 kali. Ya, jadi udah benar. Ctrl Z lagi. Balik lagi. Dah, udah benar. Tinggal kita ganti isinya, kan semuanya nggak copy kan. Angka 1 itu akan kita ambil dari property quantity ya. Jadi ini angka satunya bisa dihapus. Kita ganti masuk ke JavaScript, ambil item quantity ya. Ini. Lalu tulisan kopinya kita ambil dari nama barang ya. Jadi kurung kurawal lagi, item titik apa name ya. Sesuai dengan yang ada di dalam objeknya. Oke, sip. Save. Kita lihat. Oke, aman ya. Dia sudah menampilkan 3 buah data. Oke, sedikit demi sedikit. Berikutnya, kita benerin yang ini dulu nih. Kalau kalian lihat di datanya, coba nih, kalau kita lihat di data, dari ketiga buah barang yang udah kita punya, ada satu barang yang checked-nya true. Oke, ini artinya berarti dia udah kebeli. Kalau udah kebeli, harusnya kan kecoret ya. Ini kecoret. Kita benerin dulu yang kecoretnya, untuk yang checklistnya belakangan. Ini baru kita bisa tanganinya nanti belakangan. Kita tangani yang kecoretnya dulu deh. Gimana caranya? Kita harus cek ini ya, apakah, ini di sini, apakah itemnya checked apa enggak? Apakah true atau false gitu. Kalau true kasih style coret, kalau false jangan. Ya, teman-teman bisa kasih aja di sini sebuah kondisi ya. Jadi kita akan kasih style, lalu kita isi dengan kita masuk ke mode JavaScript, di dalamnya kita mau bikin objek. Ya, karena kita akan ngasih style dalam bentuk objek. Makanya kita kasih lagi kurung kurawal satu lagi. Ya, jadi kurung kurawal pertama masuk mode JavaScript, kurung kurawal kedua ya ini objek aja biasa di dalam JavaScript. Ya, pasangan antara key dan value. Key-nya adalah properti CSS-nya. Properti untuk nyoret itu kan text decoration. Tapi kalian nulisnya karena dia objek, jadinya gini. Text decoration titik 2 baru text-nya atau value-nya. Line, coret itu ya line true. Gini, ini kalau kita mau kasih coret. Tapi kan problemnya kalau saya tulis gini, semuanya kecoret. Padahal, yang baru kebeli itu cuman kopi bubuk aja. Yang checkednya true. Maka kita harus kasih kondisi di depannya. Kita cek dulu. Kan kita lagi ada di fungsi map nih. Kita lagi looping satu-satu. Apakah si item checked, kita bisa ngambil nilai truthy-nya. Sebenarnya kan kalian bisa tulis gini aja. Kalau checkednya true, tapi kalau kita hapus sama dengannya, ini sama aja ngecek nilai truthy-nya ya. Kalau checkednya true, kita kasih ternary, maka coret. Gitu ya kan, ini if else ya. If else kalau sebaris tuh gitu. If true, coret. Else, titik 2,
Jangan kasih apa-apa, kita kasih objek kosong aja. Ini. Oke, paham ya? Kita lihat, tuh, aman. Yang pertama udah kecoret. Kalau misalkan suatu saat nanti kita beli gula pasir, ini kan jadi true nih. Harusnya sekarang gula pasirnya coret, ya. Tapi itu belakangan ya, ini kita balikin lagi jadi false dulu. Yang penting sekarang dia udah bisa ngebaca, kalau udah kebeli, coret. Mantap. Balik lagi. Paling gini, nanti ke depannya si list item ini akan semakin besar. Karena banyak yang kita lakukan kan. Kita bisa ngeklik, kita bisa delete. Supaya nggak pusing bacanya, gimana kalau kita tarik dia untuk menjadi sebuah komponen terpisah. Ya, ini komponen di dalam komponen. Jadi, dari si grocery list, kita punya komponen itemnya. Ya, jadi teman-teman bisa cut di dalam loopingnya ya. Terus kita bikin komponen namanya item. Begini. Item is not defined, kita bikin dulu ya teman-teman, scroll ke bawah sini aja ya. Jangan di bawah footer karena dia deketannya sama si listnya. Kita tulis function item, kita return. Karena tadi banyak, berarti kan pakai kurung, buka kurung tutup, enter, baru paste. Nah, sip. Lihat ini error ya. Item is not defined. Komponen ini nggak tahu data item itu apa. Berarti harus kita kirim sebagai props ya. Dikirim sebagai props caranya gini. Kita kasih atribut atau propsnya item yang berisi objek item. Oke. Terus dia error lagi tuh. Missing key prop. Nah, karena kita butuh key kan di sini ya. Kita kasih aja key lagi. Key-nya item ID. Ini. Sip, udah aman. Sip, udah aman, udah nggak error. Paling tinggal kita tangkap propsnya di sini ya. Kalau udah dikirim props, kita tangkap di sini si itemnya. Oke, masih error, kita lihat. Nah ini, ada error props validation dari ESLint-nya. Nah untuk menghilangkan ini, untuk sementara kita bisa lakukan hal yang sama dari video sebelumnya. Kita kasih komentar di bagian paling atas. Atau sekalian kita bisa matiin di konfigurasi ESLint-nya aja. Ya ini untuk type checking ya. Jadi teman-teman bisa matikan dulu aturan ini ya. Caranya kita ke Explorer, cari file namanya eslint.rc.cjs ya. Kita buka. Kita akan tambahkan rule baru di paling bawah. Di sini ya. Setelah array ini, jadi ini rules baru. Rulesnya namanya, kita kasih kutip, react/prop types .2, kita kasih off. Jadi kita matiin dulu. Oke. Save. Coba kita lihat, harusnya errornya hilang ya. Oke, sip. Kita matikan dulu fitur pendefinisian tipe dari propsnya. Oke, mantap. Sekarang kita udah punya komponen di dalam komponen sedikit lebih rapi, begini. Udah ya, jadi ini bagian list sementara udah gitu dulu aja. Paling berikutnya akan kita benerin adalah sebelum kita nambah barang nih ya. Kita mau balik ke sini dulu ya. Kita mau jalanin fitur nambah barang. Kalau kita klik nambah barang, nanti barangnya masuk ke bawah. Tapi sebelumnya saya mau benerin yang ini nih. Saya pengen bikin angkanya itu nggak kita tulis manual. Di coding kita, kalau teman-teman lihat ke bagian form, ini saya matikan sidebar dulu ya, Ctrl B. Ada 5 buah option. Nih, 5 buah option. Kalau saya pengen bikin dia 50, berarti kan kita copy paste ya. Nah, saya nggak mau itu. Kita akan bikin ini agak dinamis ya. Kita looping aja. Jadi caranya gini aja deh. Saya mau bikin sebuah variabel di sini. Ya kita pakai const yang namanya quantity num gitu. Dia akan berisi cara saya untuk membuat sebuah option kayak gini ya, sesuai dengan jumlah yang saya inginkan. Nah, ini saya akan bikinnya menggunakan array. Jadi saya mau bikin array, kan cara bikin array itu gini ya. Array. Misalnya berapa jumlahnya? 20 gitu misalnya ya. Nih, kalau misalkan saya nulis begini array 20, ini artinya kita coba di konsol dulu deh ya. Kita kasih konsol, kita tulis aja array 20. Tuh, maka saya bikin array ada 20. Nah, kalau misalkan saya kasih depannya, ini teman-teman lihat ya, kita kasih begini, maka akan ada 20 array yang isinya undefined. Kita belum tahu isinya apa. Nah, nanti saya akan map satu-satu, oke? Jadi kita kasih dulu spread operator, gini, untuk bikin array 20. Yang masing-masingnya itu kita akan map ke dalam sebuah function untuk ngebentuk optionnya. Nah, saat kita lakukan map, itu kan kita bisa kasih 2 parameter ya. Parameter pertama adalah masing-masing elemen pada array-nya. Itu nggak kita butuhin, karena masing-masing elemennya kan tadi undefined semua isinya ya. Dan by the way, ini JavaScript ya teman-teman. Nggak ada hubungannya sama React, ini bener-bener JavaScript. Tadi sekali lagi saya bilang, bener-bener kalian harus menguasai higher order function, salah satunya map ini. Jadi saya nggak butuh, saya bisa kasih
underscore aja atau kasih nama variabel apa gitu, X atau apapun ya, yang nggak akan dipakai. Saya kasih underscore biar menandakan kalau ini tuh nggak akan saya pakai. Tapi yang saya butuhin parameter keduanya untuk ngambil indeksnya. Oh, jangan lupa kasih kurung lagi karena kita mau jalanin fungsi callback-nya. Ya, jadi kita akan looping tiap-tiap elemennya, yang elemennya akan kita abaikan, kita mau ambil indeksnya aja. Ingat index array itu mulai dari 0, tapi kan kita optionnya mulai dari 1. Jadi nanti kita akan tambahkan 1 indeksnya. Nah, nanti map ini akan mereturn si option ini. Ya, jadi dia akan mereturn elemen HTML. Jadi kalau masuk ke mode HTML tuh kurung buka kurung tutup, kita enter aja. Kita kopikan optionnya, kita simpan ke sini. Ya, ini error karena sekali lagi option juga butuh key ya, karena dia iterator ya. Jadi kita kasih key, gini. Dan value-nya pun sebetulnya harus kita ganti dengan index. Ya, jadi ini value-nya kita hapus. Jadi ada 3 nilai yang harus kita isi. Angka satunya juga kita hapus. Kayak gini. Kita isi dengan I ditambah 1 semuanya. Ya, I ditambah 1. Supaya mulainya dari 1. I ditambah 1. Nah, gini jadi. Saya akan bikin sebuah option yang looping 20 kali. Nanti kalian bisa ganti jadi 30, jadi berapa silakan ya. Kalau sudah, ini semua bisa kita ganti. Teman-teman boleh hapus dengan quantity num. Gini. Sekarang kalau kita lihat, balik ke sini. Ya, tuh 20 ya. Mantap. Jadi dinamis. Kalau misalkan kebanyakan, Pak, ya udah ganti jadi 10. Jadi dia berubah jadi 10. Oke ya, tapi saya maunya 20 aja. Itu dia, sip. Berikutnya, kita masuk ke sini. Nah, ini yang mulai seru nih. Kenapa saya bilang mulai seru? Karena disinilah kita baru akan menggunakan konsep state. Ya, karena data dari nama barang ini akan kita kelola supaya nantinya ke depannya bisa masuk ke dalam array kita dan tampil di bawah sini. Ya, balik lagi ke codingnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kita ke bagian ini ya. Kita masuk ke bagian returnnya. Kita akan tangani ketika kita milih inputnya dulu deh. Karena ada 2 hal sebenarnya yang harus kita kelola state-nya ya. State pertama adalah nama barang. State kedua adalah kuantitinya berapa. Nah, ini kita harus tangani. Kita fokus dulu ke nama barangnya. Berarti kita butuh sebuah state yang namanya, kita taruh di sini aja ya. Kita bikin variabel, langsung kita di structure aja. Nama state-nya name, fungsi pengubah state-nya set name. Ya, ini akan kita kelola. Dan berikutnya tentu saja kita butuh hook-nya, yaitu use state. Nah, teman-teman, jangan diketik semua, biasakan pencet tab ya. Kenapa pencet tab? Supaya otomatis diimport ke atas. Nih, kalau teman-teman pakai VS Code, otomatis begitu kita butuh sebuah hook, kita panggil pakai tab, itu diimport. Kalau diketik manual, kadang suka nggak muncul ya, jadi harus diketik manual tuh importnya. Sip, udah ketulis, use state-nya tinggal kita kasih nilai default. Defaultnya namanya apa? Namanya kita kasih kosong aja ya, string kosong. Dah, kita punya state, kita punya fungsi pengubah state-nya. Terus, kita akan buat sebuah function untuk menangani perubahan state-nya. Jadi biasanya kita bikinnya itu nama functionnya handle apa gitu ya. Nah, ini untuk menghandle ketika data kita kirim di formnya. Nah, kalian bisa nanganin pakai 2 hal. Bisa ketika tombol diklik atau ketika form disubmit. Form disubmit itu bisa aja ketika kita pencet enter di sini. Itu juga submit. Atau ketika kita klik tombol tambah kalau tombolnya tipenya submit. Tapi kayaknya karena kita nggak kasih tipe, itu defaultnya udah submit. Gitu. Jadi 2 hal yang harus kita tangani. Kalau kalian nyimpennya di on click, kekurangannya adalah kadang-kadang kita pengen pencet enter kan, tulis nama enter gitu. Nah, itu nggak ketangani. Tapi kalau pakai on submit baru bisa kita tangani ya. Jadi nanti kita kasih nama functionnya handle submit. Yang berisi nanti ke depannya tuh gini. Kita bikin objek baru sesuai dengan apa yang diinputkan oleh user. Nanti kita rangkai objeknya. Nanti kita ambil dia milih kuantitinya berapa, masukin sebagai property object. Namanya apa, masukin sebagai property object. Terus defaultnya itu nggak dicek. Berarti ceknya false, itu defaultnya. Sama nanti kita akan bikin ID. Kita generate. Jadi yang 2 itu otomatis dibikin, tapi yang 2 ini quantity sama nama diinput oleh user. Nah, itu idenya ke depannya. Sekarang kita jalanin dulu fungsi handle submit-nya. Coba gini dulu deh. Kita tulis alert aja lah ya. Buat ngecek ini udah dijalanin apa belum. Misalkan gini. Item berhasil ditambahkan. Nah, ceritanya gitu. Pura-puranya ya. Nah, gimana cara kita menjalankan fungsi handle submit ini? Fungsinya akan kita panggil ketika sebuah event. Eventnya apa? Tadi. Form
ketika disubmit. Jadi kita panggil on submit gitu. Saat form disubmit, jalankan fungsi handle submit. Biasanya pasangannya gitu, on apa, handle apa. Nah, coba ya, kita coba dulu, berhasil nggak kepanggil alert kita. Kita balik ke sini, kita klik di sini, mau ditulis apapun boleh, atau kalau mau dikosongin juga boleh ya. Pencet enter, tuh, tampil. Berarti aman, fungsi udah berhasil kepanggil. Tapi ada masalah nih, kalau kita pencet OK, lihat di atas ada tanda tanya. Ini artinya form disubmit pakai browser. Gitu. Jadi halamannya nge-refresh tuh. Kadang kita nggak mau melakukan fungsi default dari browser. Seperti saat kita ngeklik link, saat kita nge-submit form, ngeklik tombol. Kadang-kadang kita pengen matiin tuh atau ngebajak fungsi itu supaya kita yang punya kendali atas apa yang terjadi gitu. Nah, ini teman-teman caranya adalah dengan mematikan dulu fungsi defaultnya. Caranya teman-teman kasih aja parameter di sini. Biasanya kita kasih parameternya tuh ada yang ngasih E atau EL atau event ya. Kita tulis E aja, terus kita panggil gini, E.prevent default. Ini untuk mematikan fungsi defaultnya. Oke, coba kita coba sekarang. Ketikin sesuatu, enter. Jalan si alertnya, tapi datanya nggak kekirim tuh. Halamannya nggak refresh. Oke, aman. Udah kepanggil, fungsi defaultnya udah dimatiin. Berikutnya, kita butuh datanya dong. Ya, kita butuh data dari si input ini. Gimana caranya? Pertama gini, kita tulis value-nya dulu deh. Kita tulis value-nya. Value ini akan berisi apapun yang kita ketikkan di inputnya. Ya, berarti kita akan ambil dari state name. Itu teman-teman, tulis aja name di sini. Ya, tapi sekarang kalau misalkan kita tulis di sini name, lihat teman-teman kalau balik ke codingnya, sekarang kita nggak bisa ngetikin apa-apa nih di sini. Kenapa? Karena value-nya itu stuck di kosong. Kita kasihnya kan kosong nih. Jadi selalu kosong. Kita butuh cara agar si value-nya berubah ketika kita ngetikin sesuatu di inputnya. Nah, itu kan berarti kita butuh sebuah event lagi nih. Ketika value berubah, berarti kan eventnya adalah on change. Gitu ya. Ketika kita ngetikin sesuatu, berarti value-nya berubah. Kita ubah nih name-nya menggunakan fungsi set name. Jadi kalian bisa kasih di sini set name. Nah, tapi isinya diganti apa? Kita akan ganti sesuai value-nya. Nah, untuk ngambil value di dalam elemen ini, itu kita menggunakan teknik event tadi ya. Jadi kita tulis E.target. E.target itu elemen yang bersangkutan, yang lagi kita akses lah gitu ya. Lalu kita ambil value-nya. Nah gini, tapi sekarang kalian lihat nih, E is not defined. Karena E itu jalan ketika kita panggil pakai function gini. Nah berarti kita harus kasih anonymous function di sini. Caranya kita kasih kurung, buka kurung, tutup, kita panggil pakai arrow function. Gini, E-nya taruh di sini. Nah, maka sekarang ketika kita ketikin apapun, state name-nya berubah. Coba kita lihat ya. Balik sini, kita ketik, nggak error lagi. Untuk memastikan state-nya udah beneran berubah, sebenarnya teman-teman bisa ganti nih alert-nya jadi name. Supaya kita tahu ya, kita ketik Sandika gitu ya. Berarti sekarang state name isinya Sandika. Coba pencet enter. Keluar tuh, bener, udah berubah jadi Sandika. Tapi kalau mau lihat lebih yakin lagi, teman-teman bisa buka komponennya. Buka inspect, terus cari tab components, kalau teman-teman udah nginstal extensionnya ya. Nah, teman-teman lihat kita butuhnya ada di form ya. Kita di form, lihat di komponen form ada state yang berisi Sandika tuh. Ini kalau kita ganti, saya ganti jadi Galih, G aja dulu. Tuh, langsung berubah. Ya, karena kita simpennya di on change. Galih. Ya, mantap. Datanya udah bisa diambil, masuk ke dalam state-nya. Tinggal nanti kita kelola. Kedepannya kita akan masukin ke dalam objek baru. Itu untuk name. Berikutnya kita akan lakukan hal yang sama untuk quantity kita. Ya, coba pause videonya. Teman-teman cari tahu dulu gimana cara nangkap value dari komponen atau elemen select kita untuk masuk ke sebuah state baru. Ya, coba dulu. Ini tekniknya sama dengan yang tadi. Jadi kita butuh sebuah state, terus kita butuh event di sini. Oke, sudah dicoba? Gimana? Kita bareng-bareng ya. Kita bikin const namanya misalnya quantity. Fungsi pengubahnya set quantity. Oke, kita butuh hook-nya, use state. Nilai defaultnya berapa? Awalnya 1 aja lah ya. Jadi minimal kita belinya 1. Udah, gimana cara kita ngiriminnya? Berarti kan di sini kita butuh value. Gitu. Kita butuh value sama di select-nya kita ngambil dari quantity. Nah, berarti kita butuh ngambil dari option kan? Nah, ini value-nya berapa, masuk ke sini, tinggal kita kasih event-nya adalah on change.
On change. Ketika kita pilih optionnya, ambil value-nya, masukin ke quantity kan gitu ya. Berarti caranya sama. Kita kasih arrow function E, terus kita set quantity, kita ambil dari E titik target titik value. Sama ya. Sekarang coba kita ambil si quantity-nya. Masukin ke dalam alert lagi. Kita balik ke sini, kita pilih 15, terus pencet tambah. Ambil ya, sip. 5. Dah. Mantap. Kita udah punya 2 data ini, tinggal berikutnya kita rangkai ke dalam sebuah objek. Ya, alertnya boleh dihapus, nanti kita ganti pakai console log lah, supaya nggak ngeganggu halamannya. Misalnya gini, kita punya sebuah variabel yang nanti akan kita jadikan objek, namanya tuh new item. Karena kita mau masukin data barang baru ya. Yang bentuknya nanti adalah objek, oke? Objeknya berisi apa? Objeknya yang pertama berisi, kita ambil namanya dulu deh. Propertinya name, value-nya ngambil dari name. Kan tadi kita udah punya name nih. Nih ya, nih. Kita tulis gini, name. Berikutnya, quantity. Kita ngambil dari apa? Quantity. Gini. Nah, ingat kalau namanya sama antara property dan value, kita bisa hapus. Cukup tulis gini aja. Ya, ini artinya nama propertinya name, ngambil data dari variabel name. Oke, berikutnya kita butuh checked. Nah, checked nilainya apa? Kita kasih nilai default, false saja. Gini ya, boolean false, jangan pakai kutip. Name sesuai nama yang diketik, quantity sesuai quantity yang dipilih, check defaultnya false karena masih awalnya belum kebeli gitu. Terakhir, kita butuh apa? ID ya. Nah, ini ID harus kita generate aja. Sebenarnya ada banyak cara untuk nge-generate ID. Teman-teman bisa pakai UUID atau pakai bilangan random. Ya, ini untuk supaya simple, kita generate dari tanggal aja lah ya. Kita kasih date, titik, now. Gitu. Ini akan mengambil data berupa detik yang berjalan dari sejak 1 Januari 1970 sampai sekarang. Walaupun sebetulnya ini bukan yang paling tepat juga, tapi nggak apa-apa lah ya. Coba kita lihat sekarang di konsol ya. Kita log aja new itemnya. Udah masuk belum? Sebelum kita masukin ke dalam array-nya, kita lihat dulu. Sekarang kita buka, teman-teman bisa pencet Ctrl+Shift+J untuk buka konsolnya. Oh, ini ada error. Kita refresh aja ya, supaya errornya hilang. Sekarang kita coba ketikkan, ini saya gedein dulu biar kelihatan. Saya ketikkan nama barangnya, misalnya nama barangnya apa? Tadi ya, keripik singkong ya. Atau cemilan favorit kalian apa gitu, silakan tulis. Saya butuh 5 bungkus. Lihat, kita klik tambah, masuk tuh. Ada sebuah objek dengan properti name, keripik singkong, kuantitinya 5. Oh, kuantitinya ini masih dalam bentuk string. Nanti kita ubah ya. Checkednya false, ID-nya, lihat nih, ini detiknya tadi. Ya, ini kalau kita masukin lagi yang lain, oh ini juga belum kita hapus ya. Harusnya ketika kita nambah data baru, ini balik ke default nih. Sekarang apa lagi? Teh celup. 10. Pencet tambah. Tuh, nambah ya. Ada quantity, jadi ada 2 objek yang sudah kita buat. Oke, mantap. Udah berhasil, tinggal kita poles dikit-dikit. Oh, ini kalau teman-teman ada yang nanya, Pak itu kenapa ada tulisan di sebelah kanan console log warna biru? Nah, ini karena saya pakai sebuah extension namanya Console Ninja ya teman-teman ya. Takutnya tadi ada yang bingung kenapa muncul warna-warna merah dan ada datanya. Silakan teman-teman kalau mau install aja. Console ini untuk ngebantu melakukan debugging juga ya. Console Ninja. Nih, silakan diinstal aja. Oke. Jadi ini tolong diabaikan aja. Sekarang kita akan benerin apa dulu ya? Kita benerin supaya ketika kita nambah data, inputannya jadi kosong, terus kuantitinya jadi 1 lagi ya. Itu gampang banget, kita set ulang aja si set name dan set kuantitinya. Set name-nya jadi kosong, terus set kuantitinya jadi 1 lagi. Gini, kita coba tambah. Dah, balik lagi ya. Tapi data harusnya udah masuk. Tuh, ada objeknya ya. Sip, datanya udah masuk. Berikutnya adalah kita ubah supaya nilainya dari si quantity itu berupa angka ya. Jadi caranya pada saat kita ngeset kuantitinya, nah di sini ya. Kan ini ngambil dari value. Value itu akan selalu string. Nah, kita paksa dia jadi number. Caranya gini. Teman-teman kasih
number, terus kurung buka, kurung tutup. Jadi yang tadinya string 5 gitu misalnya berubah jadi angka 5. Kita coba dulu ya. Balik sini, kita buka lagi terminalnya, Ctrl Shift I. Buat buka konsol, kita masukin barang ke repick singkong 5 misalnya. Klik tambah atau enter. Ya, 5-nya udah dalam bentuk number, bukan lagi ada kutipnya gini. Kalau ada kutipnya berarti dia string. Oke. Semakin rapih lagi. Dan terakhir adalah untuk ngerapihin, ini masih ada bug kalau kita kasih nama barangnya kosong ya teman-teman. Coba kita buka konsolnya lagi ya. Ctrl Shift I, kita refresh supaya objeknya hilang di konsolnya. Ini kita kosongin ya. Klik tambah. Tuh, masuk. Nah, ini orang nanti bisa ngeklik nambah terus datanya di sini. Ada data kosong, masuk terus ke kertasnya. Nah, gimana caranya supaya kita menangani kalau kosong nggak boleh klik tambah gitu ya. Cara gini, kita bajak pakai yang namanya guard close. Jadi di dalam function itu kita bisa jagain dulu sebelum kita melakukan apa-apa. Kalau kita kasih if, kalau namanya nggak ada isinya, ya teman-teman bisa gini name, kutip, atau pakai falsy value-nya ya. Kalau tadi truthy, kita sekarang ambil falsy-nya. Kalau name-nya kosong atau false ya, karena tadi ini pun nilainya false. Jadi mending kita ambil gini aja. Not name itu sama aja. Kalau false, kita langsung return aja. Keluar dari function-nya. Jangan lakukan apapun di bawah ini. Ya, kita coba buka konsol. Kosong, klik tambah. Lihat, tidak ada yang terjadi. Klik enter. Tidak ada yang terjadi. Ya, sudah mantap. Semua sudah berhasil kita tangani. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang seru ya nih teman-teman. Yaitu gimana caranya supaya data yang udah kita kelola di dalam komponen form ini, itu bisa masuk ke dalam komponen list. Ya kan kita punya state-nya ada di sini nih. Gimana caranya supaya bisa dikirim ke sini. Nah, coba kita lihat dulu di sisi kodenya ya. Tadi kita udah kelolanya di komponen form. Oke, kalau kita lihat di struktur komponen kita, berarti kan state-nya ada di sini nih. Kita butuh kirim data dari form ke komponen grocery list. Nah, sayangnya kita nggak bisa kirim begitu aja. Karena komponen ini berada sebelah-sebelahan atau istilahnya siblings gitu. Jadi state tuh nggak bisa dikirim antar komponen yang sebelah-sebelahan. State itu hanya bisa dikirim dengan konsep one-way flow dari atas ke bawah, dari parent ke anak-anaknya, ya. Jadi kalau misalkan di dalam form ada komponen lain, itu kita bisa kirim state-nya. Contohnya misalkan kita punya komponen grocery list, di dalamnya ada komponen item. Nah, kita bisa kirim datanya sebagai props, kayak gini, ya kan? Nah, sayangnya kalau sebelah-sebelahan nggak bisa. Gimana dong solusinya? Ini kita udah bahas di video sebelumnya teman-teman ya. Jadi caranya dengan menggunakan konsep lifting state up. Ya, agar semua komponen sibling atau children-nya kita sebut ya, anak-anaknya itu punya akses ke state yang ada di parent-nya. Jadi artinya data yang ada di komponen form atau state yang ada di komponen form kita harus angkat dulu ke komponen atasnya. Sehingga komponen-komponen lain yang ada di dalam komponen atasnya tadi bisa punya akses ke state-nya juga. Ya, itu konsepnya namanya lifting state up. Sekarang kita akan cari tahu, kira-kira kita bisa simpennya di komponen apa. Nah, kalau kita lihat balik ke sini, berarti kan kita bisa kasihnya ke komponen app-nya. Karena kita nggak punya komponen pembungkus lain nih, selain app. Berarti nanti state akan dikirim ke komponen app, dikelola di sini, sehingga kita bisa bagiin gitu ke komponen-komponen children-nya yang membutuhkan. Nah, gimana caranya? Mudah-mudahan teman-teman masih ingat nih. Jadi kita harus siapkan dulu tempat penyimpanan semua item di dalam komponen parent-nya. Kan kalau tadi di dalam form kita cuma nyiapin tempat nyimpen satu item aja. Ya, kita punya satu item. Nah, berarti kita harus nyiapin array buat nampung objek dari item baru ini. Kita simpen di dalam komponen app ya. Buat yang udah nonton video sebelumnya pasti tahu nih caranya. Kita bikin sebuah state baru. Kita kasih namanya items gitu ya. Karena nampung banyak item. Terus fungsi pengubah state-nya set items. Terus kita isi nilai default-nya use state dengan teman-teman bisa kasih array kosong kalau pengen awalnya tuh nggak ada isinya. Atau kalau kita masih mau manfaatin array yang kita punya, yang ini bisa kita jadikan sebagai barang atau daftar barang default ya. Kita scroll lagi ke app, jadi jangan array kosong, tapi kita ganti dengan grocery
items. Silakan aja, kalau pengennya memang kosong kan biasanya catatan tuh kosong dulu ya. Boleh kasih array kosong kayak gini, atau saya mau pakai yang grocery items. Sip, kita udah nyiapin tempat nyimpen array di atasnya. Nah, sekarang kita akan bikin agar si grocery list kita itu nampilin data lewat array yang kita kirim sebagai props. Gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam listnya, nah ini kan langsung ngambilnya dari sini nih. Langsung ngambil ke array-nya di luar dari komponennya. Nah, sekarang kita mau ngambilnya lewat props yang dimasukin gitu, yang dikirim ke komponennya. Oke, balik lagi ke atas. Sekarang kita masukin ke sini. Items akan berisi items. Oke, sehingga di grocery itemnya, kita scroll. Ini bukan lagi grocery items, tapi items aja. Tapi ingat, ini belum didefinisikan. Ini didefinisikan lewat props yang kita tangkap ya. Items. Nah, sekarang aman. Harusnya sekarang hasilnya sama dulu. Kita lihat. Ya, nggak ada masalah, nggak ada error. Aman. Dah, sekarang kita udah naikin state-nya. Tinggal balik lagi ya ke apps. Sekarang tinggal kita cari cara untuk ngelolanya. Kita akan bikin sebuah function untuk menangani ketika ada perubahan. Perubahannya ketika apa? Ketika kita berhasil untuk menambahkan item baru dari form. Oke? Kita mau bikin gini. Functionnya namanya gini. Handle add item. Satu itemnya. Sebuah fungsi untuk menangani ketika ada item baru yang masuk ke dalam array items atau state items. Nah, nanti gini, kita akan set itemsnya, kita akan ubah nilai dari items dengan cara menambahkan array baru ke dalam items. Ya, jadi nanti handle item ini akan menerima objek baru si new item tadi sebagai item. Ini sebenarnya kan gampang aja ya. Kalau pakai array tuh kita kan bisa gini, items push item. Nah, tapi ingat, immutability. Dengan melakukan ini berarti array items itu berubah. Kita nggak mau melakukan itu. Kita harus bikin duplikatnya, kita tambahin di duplikatnya, baru kita timpa. Itu cara yang benar ya. Jadi nggak bisa begitu aja di push gini. Jadi caranya gini, kita spread dulu si itemsnya. Jadi array baru yang isinya persis sama dengan array items. Lalu di akhir kita tambahkan satu elemen baru, si itemnya. Nah, jadi ini akan membuat sebuah array baru yang nambah satu di belakangnya. Ini dilakukan ketika kita menjalankan event atau function, ini custom event ya. Handle add items. Nah, ini dijalanin ketika kapan? Ketika komponen form nge-submit data baru. Jadi ada di sini. Sehingga kita butuh masukin ke dalam props-nya. Ini fungsi untuk menanganinya, sedangkan event-nya biasanya pasangannya apa tadi? On add item. Nah, gitu ya. Jadi biasanya pasangannya itu on apa dan handle apa. Di sini handle add item. Oke. Fungsinya ada di komponen parent, masuk sebagai props, tinggal kita tangkap di dalam komponen formnya. Jadi kita tangkap dulu di sini. Buka objek, kita langsung di structure on add item. Jadi ketika event ini dijalankan, kita akan masukkan item baru ke dalam fungsi tadi. Jadi di bawah sini, kita tinggal panggil on add item yang parameternya new item. Gitu. Jadi lihat nih, sekarang komponen form dan komponen grocery list punya akses ke state items. Padahal tadinya tuh nggak bisa saling kirim state atau kirim data antar komponen, nggak bisa. Harus dinaikin dulu ke atas, dipakai sama semua komponen. Ya, jadi ini pada saat kita submit, jalankan event handle submit yang ini, buat objek baru berdasarkan form tadi, masukin ke event on add item. Ada di mana nih? Ada di komponen parent-nya. Kok bisa diakses? Karena kita masukin ke dalam props-nya. Nih, ini jalan. Fungsinya apa? Menambahkan item baru yang kita kirim sebagai parameter. Namanya beda nggak masalah ya. Masukin ke state items. Oke, kita lihat. Berhasil nggak? Kita cek di terminal. Nggak ada error ya. Aman. Kita ke sini. Kita coba. Masukin lagi. Sekarang ke repick singkong. Ya, kita mau 5 bungkus. Klik tambah. Oke, sudah masuk ke dalam list kita. Berarti udah ada di dalam array-nya. Coba kita pastikan dengan melihat komponen kita ya. Kita lihat di app-nya
Udah nambah tuh ya. State-nya sudah ada. Keripik singkong udah masuk. Mantap sekali teman-teman. Sudah berhasil. Kita udah berhasil nambahin data. Nanti silakan teman-teman tambahin datanya. Ini kalau misalkan datanya nambah banyak, nanti kertasnya bisa di-scroll nih. Oke, berikutnya kita coba jalanin fungsi hapus. Nambah udah, berikutnya hapus. Logikanya sama persis. Kita gunakan komponen app-nya. Kalau tadi kan fungsinya namanya handle add item. Sekarang mungkin kita bisa kasih nama handle delete item misalnya. Ya, sebelum kita lakukan bareng-bareng, coba kalian lakukan sendiri dulu. Pikirin gimana caranya, pause dulu videonya. Silakan kerjakan sebagai latihan. Baik, sekarang kita akan lakukan bareng-bareng ya. Pertama gini, kita butuh functionnya dulu di komponen parent. Kita kasih function handle delete item. Oke. Nah, sekarang kita cari tahu yang mau kita delete itu item yang mana ya. Karena kan kalau saya klik yang copy bubuk, yang hilang di dalam array atau hilang dari array itu kan yang ini. Kalau saya kliknya air mineral, yang hilang dari array itu adalah yang ini. Nah, berarti kita harus cari tahu berdasarkan sebuah identifier yang unik. Kebetulan kita punya ID. Ya, jadi nanti fungsi handle delete item ini menerima ID sebagai parameternya. Nah, sekarang tinggal kita cari tahu nih gimana caranya ngilangin sebuah elemen pada array berdasarkan ID tertentu. Tapi yang pasti kita butuh set itemnya dulu ya. Set items untuk ngubah array items kita. Tinggal kita pikirin nih gimana caranya. Kalau nambah kan gampang nih. Bikin array baru, tambahin di belakangnya. Kalau menghapus, kita bisa gunakan filter ya. Higher order function filter. Kita akan filter semua elemen kecuali yang ada ID-nya ini. Ya, karena kalau ada ID-nya berarti itu yang pengen kita hapus. Oke, jadi caranya ini sekali lagi ini JavaScript bukan React ya. Oke, jadi kita panggil dulu array-nya items, kita jalankan ke dalam sebuah function callback, lalu kita telusuri ya items filter, kita filter setiap itemnya. Jadi ini items array, ini item satu-satu kita telusuri, kasih lagi arrow function, kita cek yang item ID-nya itu tidak sama dengan ID. Oh, ini error, ini kurang kurungnya 1 di sini. Nah, ini juga kurang kurungnya 1. Jadi ini callback function juga nih. Jadi filter item, cari yang item ID-nya nggak sama dengan ID. Nah, ini adalah yang lagi kita klik tombol delete-nya. Jadi kembalikan nilai array kecuali yang lagi kita klik. Oke, masuk akal nggak? Harusnya sekarang ada array baru yang isinya selain array yang kita delete. Oke, karena sekali lagi immutability kita harus bikin array baru ya. Handle-nya udah, tinggal kita bikin event sebagai props-nya. Kita taruhnya di mana? Kita taruhnya di grocery list karena kita pengennya nampilin di listnya. On delete item, panggil handle-nya. Handle delete item. Sudah, langsung kita telusuri ke komponennya. Scroll, cari grocery list. Masukin sebagai props. Tangkap ya. Tangkap sebagai props. On delete item. Scroll. Kita cari aksinya mau ditaruh di mana. Aksinya ternyata kita taruh di item ya. Berarti kita masukin lagi ke sini. Kirim lagi. On delete item. On delete item. Masuk ke komponen item. Ambil lagi on delete item. Nah, sekarang tinggal kita pakai. Kita pakainya di sini kan. Button times tuh yang tombol X merah itu. Nah, sekarang kita mau jalanin di sebuah event on click. Jadi ketika tombolnya diklik, gitu kan? Jalanin eventnya on delete item. Nah, tapi lihat teman-teman. Sekarang kita butuh ngirimin ID kan? Karena kita butuh ID tadi di fungsi handle-nya. Kita kirim ID-nya di sini. Item sebagai parameter ya. Item ID. Nah, tapi lihat nih. Ada error tuh. Kalau kita pakai kurung artinya fungsi ini akan langsung dijalanin. Kita nggak mau itu. Kita pengennya dijalanin ketika tombol diklik. Makanya kita harus masukin ke dalam sebuah anonymous function ya. Kurung buka, kurung tutup, panah. Arrow function. Jadi ini akan dijalanin ketika tombol diklik. Naik ke atas lagi. Naik ke atas lagi. Ke sini. Ya. Baru jalanin handle delete item plus ID. Kita lihat berhasil nggak? Kita kembali ke sini. Tadi saya refresh ya, makanya si keripik singkongnya hilang. Saya klik delete. Oke, hilang. Let's go teman-teman. Tambahin barang baru. Keripik singkong.
Ya, silakan kalian ganti namanya ya. Saya ini yang kepikiran aja keripik singkong. Klik tambah, hapus. Mantap ya. Tambah bisa, hapus sudah bisa. Berikutnya, kita refresh lagi supaya ada datanya lagi. Berikutnya, kita baru akan jalankan ini ya. Saya pengen ketika diklik coret. Kalau ini kan masih belum nyambung nih antara toggle atau checkbox-nya dengan coretnya. Kalau coretnya udah ngambil dari atribut checked, tapi belum dihubungkan dengan tombolnya. Mari kita jalankan ya. Tapi kita coba pelajari logikanya dulu ya. Jadi ketika kita checklist salah satu checkbox ini, ya logikanya adalah kita akan ubah property checked yang tadinya false jadi true atau sebaliknya. Ini kan tadinya true. Kalau saya klik, property checkednya jadi false. Ini tadinya false. Kalau saya klik, property checkednya jadi true. Berarti cari ID, lalu cocokkan dengan array items atau state itemsnya. Ada nggak tuh ID-nya? Kalau ketemu, bikin array baru yang checkednya berisi kebalikannya. Ya lumayan ya logikanya nih. Mari kita coba jalankan ya. Balik dulu ke codingnya, kita ke app ya. Balik lagi ke app, kita nambahin satu function di sini. Apa namanya? Kalau tadi add, delete, sekarang toggle ya. Handle toggle item ya. Toggle itu berubah-ubah, bisa true jadi false, bisa false jadi true. Sama kita juga butuh ID karena kita pengen tahu mana yang mau kita ubah-ubah ya. Oke, caranya gini, kita set items. Terus kita panggil si itemsnya sama. Jadi kita akan melakukan map kalau ini. Kita akan petakan jadi array baru karena array-nya kan sama. Kalau tadi ini array-nya beda. Jadi kita butuh filter. Tadinya misalkan ada 5, di delete 1 jadi 4. Kalau ini sama, 5 tetap 5, tapi ada 1 yang berubah. Makanya kita harus map, kita harus petakan ke sebuah fungsi buat ngeceknya. Jadi kita items, titik map, setiap itemnya, gitu ya, jalanin lagi fungsi. Kita butuh ternary nih. Jadi kita cek item.id sama nggak dengan yang lagi kita klik, gitu ya. Kalau sama, berarti itu yang kita pilih untuk diubah checkednya. Maka elemen tersebut atau objek tersebut checkednya kita ubah. Gimana nih? Kita bikin spread operator sama kayak tadi ya untuk array. Tapi sekarang kita spreadnya untuk objek. Jadi kita bikin objek yang sama dari item, tapi si checkednya beda. Gitu. Checkednya berisi apa? Tergantung checked sekarang apa. Ambilnya gini, checked sekarang itu kan item titik checked. Ini kan? Balikin. Kita kasih not. Jadi yang tadinya true jadi false, kalau yang tadinya false jadi true. Bentar, ini kenapa error ya? Oh, kurang else-nya. Else, titik 2, ya udah nggak usah diubah gitu ya. Selain dari yang kita klik, ya udah array-nya biarkan jadi item aja gitu. Paham ya teman-teman ya? Cek, kalau ketemu yang lagi kita checklist, bikin objek baru yang checkednya kebalikan dari checked awalnya. Selain dari yang kita klik, ya udah biarin. Jadi tetap kita nge-generate si item secara keseluruhan. Yang beda hanya yang kita klik aja. Oh, udah deh, tinggal kita lakukan hal yang sama. Masukin ke dalam komponennya semua. Ada di grocery list. Berarti apa nih? On toggle ya. Toggle item. Toggle item, handle, toggle item. Lanjut lagi ke grocery list lagi. On toggle item ya, copy aja lah ya. Ctrl C. Kesini, koma. Paste sama dengan kurung kurawal, paste. Oh, ini nggak usah pakai koma ya. Salah. Komanya hapus, sorry. On toggle item, udah. Scroll lagi ke item. Nah, ini baru koma. Koma, paste. Nah, kita ceknya di sini. Aksinya ada di sini. Ketika checkbox-nya kita change. Berarti on change. Ya, ketika di change, jalanin sama kayak tadi. Arrow function, on toggle item, item ID. Ya, sama. Sama kayak ini nih. Nah, tapi sekarang masih ada error ketika nih kita refresh dulu ya. Ini belum di checklist nih. Harusnya kan otomatis yang udah dicek tuh ada checklistnya. Kita kasih tahu dulu di sini. Pakai atribut yang namanya checked. Gitu. Ini berisi true atau false. True itu, nih ya, kalau true semuanya dicek. Tuh. Tapi kita bakalan ngambil dari item check. Ini kita hapus dulu. Jadi item check. Gini. Ya. Tuh ada checklistnya. Sekarang kalau kita matikan nih, berhasil nggak?
Kita matikan. Nah, kok jadi hilang semuanya? Kita lihat, kayaknya ada yang salah ketika kita bikin array baru ya. Tapi udah berhasil lah, ini udah berhasil tuh. Cuman ini hilang semua ya. Kita lihat lagi ke bagian app-nya ya. Nih, ini dia nih. Jadi, apa yang salah? Oh, ini ternyata teman-teman. Ini bukan jadi objek ya. Kurung kurawalnya hapus. Harusnya nggak pakai kurung kurawal, karena dia objek awalnya aja gitu. Sesuai dengan yang ada di sini. Nggak usah kita masukin lagi ke dalam objek. Makanya tadi kosong ya. Coba kita refresh, klik. Ya, sip. Aman. Mantap ya. Ini tadi kurung kurawal di sini boleh dihapus saja. Oke, teman-teman, sedikit demi sedikit sudah berhasil. Jadi ini bagian atas sudah semua, form udah, nampilin di sini udah. Kita turun sekarang ke bawah ke bagian action. Bersihin daftarnya supaya hilang semua dan mengurutkan. Oke, mari kita coba. Yang gampang dulu. Yang gampang adalah kita bersihin dulu daftarnya. Sebenarnya kan bisa manual gini ya. Tapi kalau ada 100 lumayan juga tuh. Tinggal diklik bersihkan daftar. Oke, kita balik ke codingnya. Kita bikin di app juga. Kita bikin di sini namanya function handle clear. Kalau ini items ya, ada S-nya. Karena semuanya langsung bersih. Nggak butuh parameter karena ini ngebersihin semua. Cukup panggil gini aja. Set items. Bikin jadi array kosong. Udah selesai. Ya, tadinya ada array-nya. Bikin jadi kosong. Berikutnya, masukin ke dalam props-nya. Oke, kita copy, taruh di sini. On, clear items ya. Ada S-nya, paste, tutup. Udah, sekarang ini di copy. On clear items-nya. Cari komponen grocery. Tambahin di sini, koma, paste. Lalu kita tambahinnya sekarang bukan di item, kita di action. Nah, di sini nih. Ini dia. Ketemu buttonnya, kita kasih eventnya on click. Ketika diklik, jalankan on clear items. Jadi nggak perlu pakai anonymous function karena dia nggak ngirimin parameter. Jadi nggak perlu pakai kurung buka, kurung tutup. Jadi aman ya. Kita coba. Kita refresh, klik bersihkan daftar. Mantap. Tambahin barang baru. Repick singkong. Enter. Bersihkan lagi. Oke, mantap. Udah. Itu dia. Geser ke sorting sekarang ya. Oke. Kita butuh sorting. Nah, untuk sorting, ini kayaknya kita nggak perlu mainin state yang ada di app, teman-teman. Ya. Karena kita nggak manipulasi array items. Kita cuma mindahin urutannya aja. Itu bisa kita lakukan pakai fungsi sortingnya array aja ya. Karena itu masih array-nya tetap immutable. Jadi kita di sini aja. Kita kan sekarang punya items nih. Array yang sudah dimanipulasi di komponen app. Nah, sekarang kita manipulasi lagi urutannya aja. Jadi nanti kita punya di sini gini. Di dalam grocery list-nya, kita kan punya sebuah state baru. Ya, state-nya nggak usah dinaikin karena komponen lain juga nggak butuh ya. Yang berupa gini. Mau diurutkan berdasarkan apa? Jadi sort by. Fungsi pengubahnya set sort by. Ambil use state. Nilai defaultnya kita punya 3 pengurutan. Ada input, ada saya lupa. Nama dan berdasarkan ceket ya ada 3. Defaultnya input aja ya. Karena ya urutannya sesuai apa yang kita inputin kan. Kayak biasa aja kayak gini. Nih, ini air mineral pasti di input terakhir. Dah, terus kita sekarang cari di action di bagian select-nya. Ketika select ini berubah, ambil nilainya. Jadi kita butuh value dulu ya. Kita butuh value, kita ngambil dari sort by. Ini pasti awalnya input dulu. Tapi ketika ini di change, ketika kita ganti, kita akan set sort by-nya itu ngambil dari inputannya. Nah, tadi kita tahu caranya untuk ngambil inputan tuh kita butuh masukkan dulu ke dalam sebuah arrow function, gini, karena kita butuh nya. Baru di dalamnya kita tulis target value ya. Dah, kita dapat. Mau diurutkan berdasarkan apanya, baru kita manipulasi array-nya di sini. Anggaplah kita punya array baru ya. Kita bikin array baru, kita pakai let karena nanti bisa kita timpa-timpa array ini. Misalnya namanya sorted items ya. Gini ya. Baru kita cek sekarang sort by-nya lagi berisi apa. Kita coba pakai if dulu deh. Jika sort by-nya itu isinya input, ya berarti ini default-nya. Ya udah berarti sorted items akan berisi items. Gitu ya. Tinggal kita kasih di sini bukan items lagi.
tapi udah dari sorted items. Hasil urutannya. Coba kita lihat. Kalau kita refresh, udah aman ya. Nggak ada error, tapi ketika kita pindah ke yang lain, ini pasti error karena belum kita tangani. Klik, tuh errornya. Refresh dulu, balik lagi. Sekarang kita cek untuk yang lain. Kita pakai if lagi aja deh. Jika sort by-nya itu adalah name. Nah, kita ganti sorted items-nya. Ini harus kita sort. Jadi items sort. Tapi sebelum di-sort, kita harus slice dulu ya. Supaya dia jadi array. Coba gini deh. Kita items slice, baru kita sort. Ya ini juga JavaScript teman-teman ya. Untuk mengurutkan nama di dalam objek, kita bisa pakai cara ini. A, B. Terus arrow function kita pakai ambil property name ya. Name, karena kita pengen berdasarkan namanya. Terus kita panggil locale, compare, B. Ini teman-teman bisa cari di mdn sort object ya. Ada di sini. Cari gimana cara kita nge-sort macam-macam di dalam array ya. Nah, terus di sini ada kalau ada huruf-huruf yang bukan huruf A sampai Z biasa ya. Kita jalankan menggunakan local compare. Ya, sekali lagi ini JavaScript, ini untuk ngurutin. Dah, sekarang kita coba urutkan berdasarkan nama dulu ya. Ini kita close dulu. Sekarang kan kopi, gula, pasir, air mineral. Harusnya A dulu kan? A, G, K. Coba kita ganti. Nah, udah ya. Berdasarkan namanya udah. Terakhir, tinggal kita if sort by. Apa ini? Checked ya? Ya, betul. Berdasarkan checkednya. Jadi saya pengennya yang belum di checklist dulu. Supaya kita fokus ngelihat yang belum kita beli. Ini juga sama ya. Ini bisa di copy aja, bedanya pada saat kita sorting. Jadi item slice sort, tinggal ini caranya kita pakai gini. A titik checked dikurangi B titik checked. Kalau kita mau yang false-nya dulu. Kalau kalian pengen yang udah di checklist duluan, balikin aja. B kurangi A. Kita lihat, kita ke urutan input. Dia 2 kopi bubuk ini udah kebeli. Sekarang kita ke yang checklist. Tuh ya, turun ke bawah dia. Oke teman-teman, mantap. Udah, paling saya pengen ngeberesin si if ini supaya lebih rapih. Gimana kalau kita pakai switch operator ya. Kayaknya sekarang kita butuhin ya, walaupun jarang dipakai kayaknya kita butuh. Karena kita punya 3 if. Kalau 2 if-nya kita bisa pakai, kalau cuma 2 if-nya kita bisa pakai ternary kan. Itu lebih rapih. Tapi kalau 3, mending pakai switch aja lah. Kita switch, lalu apa yang mau kita switch? Si sort by-nya. Gitu ya. Ketika sort by-nya berisi input, atau inputnya kita jadiin default aja malah ya. Dari name dulu aja. Ketika sort by-nya berisi name, gitu, maka kita jalanin ini. Ini. Terus jangan lupa kita kasih break. Ya. Ketika sort by-nya berisi checked, titik 2, sorted items-nya kita ganti jadi ini. Kita break lagi. Terakhir, selain dari itu, kita kasih default. Karena kan selain dari itu nggak ada lagi selain input. Kita pakai yang ini. Ya, menurut saya lebih rapi sih ini. Kita break lagi. Dah, ya terserah lah. Ini pilihan aja. Kalian mau pakai yang mana, sama aja. Harusnya jalannya sama. Save. Kita balik ke urutan input. Nama. Checklist. Aman ya. Itu dia. Jalanin action-nya. Gimana sampai sini? Masih bertahan teman-teman? Terakhir. Kita masuk ke statistiknya atau recap-nya. Kita bisa tahu ada berapa barang, udah ke checklist berapa. Terus persentasenya ya. Kita akan fokus di komponen apa nih? Footer ya. Sini nih. Oke, sekarang di footer, kebetulan kita belum tahu informasi dari state items-nya. Ya, kita minta dari parent-nya, karena udah dinaikin ke atas state-nya, kita tinggal minta ya. Ini mumpung masih di sini, kita tulis saja items. Ya, kita minta. Kalau udah diminta, ya harus dikirim dong. Kita scroll ke atas ke footer, kirim items. Ya. Dah, masuk ke props, dikirim ke komponen. Nanti kita tinggal pakai.
Oke, sekarang kita pikirin gimana cara pakainya. Kayaknya kita nggak perlu pakai state, ya karena ini kita pakainya juga hanya di sini aja ya. Dan nggak akan berubah oleh aksi dari user. Dia cuman rekap aja gitu ya. Kalau ini kan ada yang berubah ketika kita, mana? Nah ini. Kalau ini kan ada yang berubah ketika kita pilih urutannya. Makanya kita harus simpan state-nya. Supaya tahu begitu berubah, apa yang akan dilakukan. Kalau ini enggak. Jadi kita cuma butuh variabel aja ya. Jadi kita akan pecah objek kita ke dalam 3 variabel. Ada jumlah, ada total yang udah dibeli, dan ada persentase. Oke, kita masuk ke jumlah dulu. Kita bikin variabel namanya, apa nih? Total item misalnya ya. Total items. Ini gampang, kita tinggal hitung panjang dari array-nya. Tinggal items, length. Dah, dapat tuh. Ada berapa jumlah barang yang udah kita catat. Berikutnya, barang yang udah dibeli. Const checked items. Nah, gimana caranya? Kita harus filter dulu, cari yang checked-nya bernilai true. Jadi kita filter items, filter. Setiap itemnya, cari yang item.checkednya bernilai true. Bisa pakai true atau truth value-nya. Gini aja cukup. Udah dapet, hitung panjangnya. Gitu. Karena ini dapetnya array kan. Array baru. Ini hitung panjangnya. Terakhir, persentasenya. Const. Gini aja. Gimana cara ngitungnya? Berarti yang udah dicek dibagi total item kali 100. Gini ya, checked item dibagi total item sekali 100. Tapi kita harus buletin. Kita kasih di depannya math round. Gitu ya. Supaya hasilnya bulet persennya. Udah, tinggal apa? Masukin ke tiap-tiap stringnya. 10 kita hapus. Ini ngambil dari apa? Total items. 5 kita hapus. Ini ngambil dari apa? Checked items. 50 persennya nggak usah dibawa ya. Kita hapus, kita ambil dari percentage. Oke, kita lihat. Udah ada 3 barang. 1 barang udah dibeli, 33%. Completion ya. Kalau 2 jadi 67, kalau 3 100. Tambah 1 barang. Keripik singkong lagi. Enter. Nambah 4 barang, 3 udah dibeli, 75%, diklik 100. Oke teman-teman ya. Oh paling satu lagi nih, kalau kita bersihkan daftar, iya tuh, none ya, not a number, karena kita membagi 0 dengan 0 ya. Ini kan totalnya nggak ada, yang udah dicek juga nggak ada. 0 bagi 0 kali 100, none. Nah gimana kalau misalkan kosong, tulisannya kita ganti. Jadi kita nggak perlu lakukan ini semua kalau itemsnya kosong, ya kan? Jadi kita bajak di sini, kita kasih guard-nya, kita jagain ya. Jika items length sama dengan 0, maka return. Kita return si footer-nya. Ini kita taruh sini, tulisannya ganti. Apa nih? Daftar belanja. Belanja apa belanjaan? Belanjaan aja ya. Masih kosong. Gitu. Save. Tuh, kosong ya. Daftar belanja masih kosong. Kalau kita refresh kembali ke array awal, ada. Kalau kita tambah keripik singkong. Nambah, kita bersihkan. Oh, kita urutkan dulu. Udah. Kita checklist semua, beres, pulang dari supermarketnya, bersihkan daftarnya. Mantap, itu dia teman-teman, aplikasi catatan belanja sederhana kita. Sorry teman-teman, ternyata masih ada satu materi lagi sebelum kita akhiri videonya, jadi mohon bersabar ya. Saya janji ini terakhir nih. Jadi seperti yang kita lihat tadi, aplikasi kita sudah selesai, fitur-fiturnya semua udah jalan, tapi kalau teman-teman mau, kita bisa bikin agar struktur folder kita itu jadi lebih rapi sedikit ya. Kita akan coba pisahkan masing-masing komponen ke dalam file terpisah. Terus nanti kita masukin ke dalam folder components. Ya, jadi silakan teman-teman kembali buka lagi codingannya, buka VS Code-nya. Kita sekarang ada di file app
app.jsx, kita simpen semua coding kita di sini, dimana di dalamnya itu kita punya satu komponen app yang besar ini, lalu di bawahnya kita punya banyak fungsi-fungsi untuk komponennya. Ada fungsi header, fungsi form, fungsi grocery list, dan fungsi footer. Ya, itu semua akan kita pindahkan ke dalam file terpisah. Jadi kayak gini, silahkan teman-teman buka dulu file Explorer-nya, ya boleh Ctrl B atau tadi ini shortcut-nya Ctrl-Shift-A. Nah, di dalam folder src, kita akan bikin satu folder yang namanya components. Gini. Ya, nanti semua komponennya kita pindahin ke situ ya. Ya, satu-satu dulu kita mulai dari header ya. Nih, kita scroll sedikit dari app. Ya, kita punya function header. Nah, ini teman-teman caranya tinggal di-cut aja. Begini, Ctrl-X, lalu kita ke folder components, kita bikin file baru. Kita kasih nama, klik kanan, new file. Namanya sesuaikan dengan nama komponennya. Jadi yang pertama header.jsx. Oke. Sebelum kita paste ke dalam sini, ya sebelum kita paste begini, kita akan tulis dulu di depan functionnya export default. Ya, jadi saya Ctrl Z, ketik dulu export default, baru Ctrl V. Nah, jadi seperti ini aja. Nanti kalau misalkan kita butuh hooknya, baru kita panggil. Kalau kita butuh variabel, kita panggil di sini ya. Untuk header kayaknya kita nggak butuh, jadi cukup tulis begini aja udah selesai. Ya, silakan di save headernya. Nah, tapi sekarang problemnya adalah di app.jsx-nya, headernya error. Katanya nggak terdefinisi ya, is not defined. Nah, ini harus kita import dulu. Jadi teman-teman caranya bisa ke bagian paling atas, terus kita import ya. Cara importnya cukup ketik import, spasi, nama, komponennya. Misalnya saya pengennya header gitu. Nah, lihat di VS Code otomatis dia sudah tahu header ada di mana, sehingga kalau kita pencet tab langsung diarahkan ke filenya. Ada di folder components, lalu nama filenya header ya. Bahkan ekstensi filenya nggak perlu kita tulis. Gitu ya. Kita lakukan ini untuk semua komponen kita. Lanjut lagi. Berikutnya berarti form ya. Silahkan ditutup dulu biar gampang cut-nya. Di blok terus cut. Ctrl X. Terus kita ke components lagi, klik kanan, new file, kita bikin form.jsx. Oke, kita tulis dulu export default, spasi, baru paste. Ctrl V. Nah, lihat teman-teman, sekarang kalau kita save, ada error tuh. Apa errornya? Kita lihat, dia butuh use state. Karena hook kita tuh dipanggilnya di app, ya, maka kita butuh import lagi nih use state-nya ke dalam sini. Ya, sekali lagi teman-teman bisa ketik manual di sini ya. Kita ketik import, lalu di structure objeknya kita tulis use state. Kayak gini boleh ya, atau kalau mau sih ini bisa dihapus dulu. Ya, kalian bisa hapus sedikit ini ya. Terus pencet tab gitu, nanti muncul. Tapi masalahnya ini kita harus tulis lagi nilai defaultnya. Ya, silakan pilih aja mana cara yang menurut teman-teman paling enak ya. Pokoknya harus diimport sehingga errornya hilang. Oke, untuk form udah selesai, tinggal kita import di app-nya. Sama caranya kayak tadi, kita import form, tab, selesai. Sudah, berikutnya kita ke grocery list. Nah, ini kita cut lagi. Kita bikin filenya, klik kanan, new file, grocery list, JSX. Kita export, default, spasi, paste. Kita lihat ada error lagi. Kita sekarang butuh import use state. Oke, sip. Oh, masih ada error satu nih. Apa nih? Teman-teman lihat, errornya ada di komponen item. Nah, ini kita butuh komponen item. Nanti harus kita import lagi. Tapi supaya enak, gimana kalau kita pindahin dulu komponen itemnya ke dalam folder components dulu ya. Jadi silakan yang itemnya kita tutup, kita cut lagi. Cut, kita bikin file baru, namanya adalah item.jsx. Kita export, default, spasi, paste. Lihat di sini nggak ada error, kita nggak butuh hooknya ya. Berarti udah aman, paling tinggal di grocery list-nya kita panggil. Kita import, item, lalu tab. Oke, selesai. Tidak ada error. Terakhir, kita ke footer ya. Ini footer, kita tutup, kita cut. Oh, sebelum kita buat filenya, tadi lupa. Kita taruh dulu di sini ya. Kita import. Siapa? Grocery list-nya. Oke, itemnya nggak usah diimport di sini karena itemnya diimport oleh komponen grocery list. Udah ya, tinggal kita bikin file terakhir. Klik kanan, new file.
Apa ini? Footer ya tadi ya, .jsx. Lalu kita ekspor default spasi Ctrl V. Ini nggak ada error, berarti aman ya. Oke, tinggal kita import sekali lagi. Kita import footer. Oke, sekarang kita lihat, kita save dulu, lalu kita kembali ke webnya. Sepertinya nggak ada masalah ya. Ini kita bisa matikan, kita bisa hapus, kita bisa tambah. Enter, aman, kita bisa bersihkan, aman semua. Itu dia, teman-teman bisa bikin supaya jadi lebih rapi masuk ke dalam komponen seperti ini. Bahkan, kita bisa pindahin app-nya masuk ke dalam components juga. Karena app tuh sebetulnya kan komponen ya. Kalau kita mau bikin lebih rapi lagi, silakan masukin aja. Bahkan kerennya lihat nih teman-teman. Kalau saya masukin app-nya ke dalam komponen, ini kan berarti semua URL-nya berubah kan? Karena kan sekarang jadinya di folder yang sama. Jadi nanti nulisnya harus gini. Nggak perlu masuk ke folder komponen nantinya ya kalau app-nya udah masuk. Nah, tapi lihat nih, ini saya undo dulu. Saya masukin ke dalam foldernya. Saya tarik ya. Klik, tarik, move, oke. Nah, terus ada nih. Apakah importnya mau diupdate nggak? Kalau kita pencet yes, otomatis berubah tuh. Keren ya. Sama VS Code udah dikerjain. Jadi sekarang semua komponen masuk ke sini. Di luar hanya ada index.css dan main.jsx aja di file kita ya. Jadi di src-nya udah rapi. Nah, tapi ini kalau kita jalanin error. Tuh, error. Kenapa error? Karena ada satu yang harus diperbaiki di bagian main.jsx. Nah, lihat nih di sini main.jsx kita sebagai file entry point dari aplikasinya, dia melakukan import terhadap file app.jsx di folder yang sama. Ternyata udah nggak ada kan, udah kita pindahin. Nah, ini harus kita benerin. Kita arahkan ke alamat file yang sesuai. Tinggal kita tambahin aja components/app.js. Gini aja ya. Sekarang kalau kita lihat udah jalan lagi. Sip ya teman-teman, jadi itu dia cara kita untuk sedikit merapihkan file-file kita ke dalam folder components. Dengan ini, pembuatan aplikasi kita sudah benar-benar selesai. Oke teman-teman ya, jadi sekali lagi tuh tadi aplikasi yang udah kita buat cukup sederhana, tapi itu sudah mencakup ilmu atau pengetahuan yang udah kita pelajari dari video-video sebelumnya. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat tadi ngikutinnya sampai akhir, dan mudah-mudahan jadi menambah pemahaman kalian mengenai framework React ini. Jadi itu aja untuk episode belajar React kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya yang saya yakin pasti lebih seru lagi. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Saya Sandi Gagali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.